Video kali ini Bang Pepep mau ngebahas tentang tragedi maut yang terjadi pada awal tahun 2024 ini nih. Tapi sebelum Pepep lanjut nih tentang kasus ini atau tentang tragedi ini, Bang Pepep mau ingetin sama kalian buat yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan kalian boleh juga mampir ke semua sosial medianya dari Monogram Production, ada di TikToknya, Instagramnya, dan juga di Facebooknya. Nanti semua linknya dicantumin di kolom deskripsi. Untuk itu kita langsung aja ke pembahasannya. Kecelakaan kereta api terjadi di jalur Cicalengka Haurpugur pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 jam 6 pagi antara kereta komuter lain Bandung Raya yang baru berangkat dari stasiun Haurpugur menuju Cicalengka. Sedangkan kereta api Turangga berangkat dari stasiun Garut sedang menuju stasiun Bandung. Hingga akhirnya kedua kereta ini bertabrakan pada jalur petak Haurpugur dan Cicalengka. Yang mana jalur ini merupakan jalur satu arah atau satu kereta yang bisa melewatinya dan diprioritaskan untuk kereta jarak jauh. Otomatis kereta lokal seharusnya menunggu lebih lama supaya kereta jarak jauh ini bisa melewati jalur ini terlebih dahulu. Kecelakaan antar kereta api Turangga dan komuter lain ini tidak terdapat korban jiwa dari sisi penumpang. Terdapat 37 penumpang mengalami luka ringan, tetapi terdapat korban jiwa dari sisi petugas dari kereta api. Terdapat 4 korban yang meninggal dari petugas dari kereta api tersebut. 1 dari masinis, 1 dari asisten masinis, 1 dari petugas keamanan, dan 1 dari pramugara kereta api Turangga. Hingga saat ini, 2 dari 4 korban masih belum bisa dievakuasi. Menurut pengakuan salah satu pemilik warung di sekitar lokasi tabrakan, mengaku ia mendengar suara ledakan yang sangat kencang saat kejadian. Bahkan ia merasa ada getaran cukup keras akibat tabrakan tersebut. Peristiwa ini ia ketahui pada saat ia mau berangkat ke pasar sekitar pukul setengah 7 pagi. Ada juga penjelasan dari salah seorang warga mengaku mendengar samar suara rem dan klakson di dekat lokasi. Namun, saat itu ia tidak menyangka suara itu merupakan pertanda kecelakaan karena ia pikir sedang ada pembangunan trek rel kereta api. Nah, ternyata ini bukan hanya satu yang terjadi di Indonesia, tapi ada beberapa kasus kecelakaan kereta api. Nah, di sini gue mau bahas sekitar ada 7 kecelakaan kereta api yang cukup menggemparkan Indonesia. Yang pertama, kecelakaan kereta api Padang Panjang, 22 Desember tahun 1944. Kecelakaan ini menyebabkan 200 orang tewas serta 250 orang lain luka-luka dalam kecelakaan di Singgalang Karyang, Padang Panjang. Kecelakaan disebabkan rem blong sehingga terjadi slip roda lokomotif hingga keluar rel. Kedua, kecelakaan kereta api Uap Bumel. Kecelakaan terjadi di Desa Ratu Jaya, Depok, Jawa Barat yang dekat dengan stasiun Citayam. Insiden terjadi karena tabrakan antara kereta api Uap Bumel dengan kereta api cepat berlokomotif diesel modern. Sebanyak 116 orang tewas, sementara puluhan orang lainnya mengalami luka baik ringan maupun berat. Yang ketiga nih, kalian pasti semua tahu, tragedi Bintaro, 19 Oktober 1987. Sebanyak 156 orang tewas dan 300 orang luka dalam kecelakaan kereta api di Pondok Betung, Bintaro. Tabrakan yang juga dikenal dengan tragedi Bintaro itu merupakan adu kepala kereta dalam kecepatan tinggi, yaitu antara kereta 220 patas merak dan kereta api lokal 225. Kereta api Rangkas membawa 7 rangkaian gerbong dan bergerak dari Tanah Abang menuju Merak. Sementara itu, kereta api Merak bergerak menuju Tanah Abang dari Rangkas Bitung. Kedua kereta meluncur dengan cepat dan saling bertabrakan pada pukul 7:15. Jumlah korban sangat besar, mengingat kereta sangat penuh hingga penumpang banyak yang bergelantungan. Keempat, kecelakaan KRL di Ratu Jaya, Depok, tahun 1993.
Sebanyak 20 orang meninggal dan 100 terluka dalam kecelakaan kereta rel listrik atau KRL Ratu Jaya Depok. Kecelakaan bermula dari kesalahan informasi antara petugas pengatur perjalanan kereta api di pemberangkatan stasiun Depok Lama dan stasiun Citayam. Yang mana petugas memberangkatkan KRL dari Depok Lama tanpa memberitahukan kepada petugas yang ada di Citayam. Kemudian petugas di Citayam memberangkatkan keretanya sehingga terjadi tabrakan yang cukup hebat. Sebagai catatan, jalur kereta pada saat itu masih menggunakan jalur tunggal. Kelima, kecelakaan kereta di Brebes, 25 Desember tahun 2001. Rujuk data Komite Nasional Keselamatan Transportasi, kecelakaan terjadi pada 25 Desember 2001 sekitar jam setengah 5 pagi. Sebanyak 31 orang tewas, sedangkan 51 orang lainnya luka-luka. Kereta api 146 menabrak kereta api 153 Gaya Baru Malam Selatan yang sedang menunggu bersilangan di Sepur 3 emplasemen stasiun Ketanggungan Barat. Kereta api 146 berangkat dari stasiun Kejaksaan Cirebon pada jam 3:36 dengan mengalami keterlambatan 2 jam 30 menit dari jadwal yang seharusnya. Tabrakan tersebut terjadi dikarenakan KA 146 melanggar sinyal masuk stasiun Ketanggungan Barat yang beraspek merah atau tanda bahwa kereta harus berhenti. Keenam, insiden tumburan kereta api Kertajaya dan kereta api Sembrani. Sebanyak 14 orang tewas dalam kecelakaan kereta api Kertajaya yang bertabrakan dengan kereta api Sembrani di stasiun Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah, merujuk data KNKT. Tumburan terjadi antara kereta api 150 Kertajaya dengan kereta api 40 Sembrani di Wesel 4 di sebelah timur stasiun Gubuk pada jam 2:10 pagi. Pada jam tersebut, kereta api 40 Sembrani dengan kecepatan normal sekitar 70 km per jam masuk dari arah Semarang. Masinis melihat jalurnya terhalang dan beraksi melakukan pengereman darurat. Kemudian menunduk. Lokomotif kereta api 40 menabrak kereta api 150 yang sedang berusaha berjalan mundur. Tabrakan terjadi pada lokasi Wesel. Lokomotif kereta api Sembrani menabrak lokomotif kereta api Kertajaya. Akibat insiden tersebut, lokomotif kereta api Sembrani berikut 3 keretanya terguling di sawah sebelah selatan rel dan 2 kereta lainnya anjlok. Lokomotif kereta api Kertajaya terlempar ke arah utara. Kedua boginya terlepas, bahkan satu bogi terpisah dan terlempar masuk ke sawah di sebelah kanan rel sejauh sekitar 50 meter. Yang ketujuh, tabrakan KRL dengan tangki Pertamina. 7 orang meninggal termasuk masinis, asisten masinis, dan teknisi KRL Serpong Stasiun Tanah Abang dalam tabrakan dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM premium 24.000 kl yang mogok di tengah rel. Pada jam 11.15, mobil tangki yang datang dari arah Tanah Kusir menuju Ceger bertabrakan dengan KRL di pintu perlintasan nomor 57A kilometer 16+974 Pondok Betung, Jakarta. Diduga palang pintu tidak berfungsi atau truk mengabaikan sirine palang pintu. Kecelakaan terjadi pada 9 Desember 2013 tersebut terjadi 200 meter dari lokasi tragedi Bintaro, yang pada saat itu menewaskan 156 korban jiwa. Tabrakan ini menimbulkan kobaran api di seluruh bagian mobil tangki, bagian depan KRL, serta beberapa bangunan dalam radius 15 meter. Ya itu tadi guys, beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia. Dan di sini Bang Pepe mau ingetin untuk kita semua kalau kita harus selalu berdoa dimanapun kita berada dan selalu meminta perlindungan sama Yang Maha Kuasa, karena mara bahaya itu kita tidak tahu kapan datangnya dan prediksi terjadinya kecelakaan kita tidak tahu. Untuk itu tetap jaga diri kalian dan Bang Pepe pamit. Sekian video kali ini. Ciao.